Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan cerita, apa kabar? Semoga sehat ya, semoga sehat dan terus semangat, terus maju menghadapi tantangan yang terus datang dalam bentuk yang kadang-kadang tidak kita duga. Banyak hal yang harus kita perbaiki dan banyak hal juga yang harus kita kembangkan untuk dapat menjawab tantangan tersebut. Nah, Pas Kalibah untuk episode kali ini kita akan berbincang dengan Ibu Nani. Ibu Nani ini merupakan seorang auditor di BPS Republik Indonesia yang sebelumnya juga pernah menjabat sebagai bendahara. Jadi untuk terkait administrasi sepertinya kita sudah pas untuk bertanya-tanya kepada Ibu Nani. Apa kabar, Ibu? Alhamdulillah kabar baik, Mbak Wita. Sehat. Oh, iya. Kita panggil Ibu Nani atau Mbak ya? Mungkin untuk lebih akrab kita Mbak aja kali ya Mbak ya? Wita. Nggak mau kelihatan tua ya? Iya. Oke, kita panggil Mbak aja. Gimana Mbak di Medan? Medan Juang ya? Medan Juang? Iya. Memperjuangkan macet? Iya, ternyata macet luar biasa, nggak kalah dengan macetnya di Jakarta. Iya, benar-benar Mbak. Baik Mbak, kita langsung saja menodong pertanyaan nih saya nih. Aduh, jangan sulit ya Mbak, takutnya saya nggak bisa menjawab nih. Oh, nggak mungkin nih Mbak nih. Oke, baik Mbak. Dalam pengelolaan keuangan yang baik itu Mbak, tahapan apa saja sih yang harus kita lalui ya? Iya, sebenarnya dalam pengelolaan keuangan ini itu ada 5 tahapan. Nah, pengelolaan keuangan itu yaitu tahapan pertama ada dari perencanaan. Kemudian penganggarannya, kemudian bagaimana pelaksanaannya, kemudian ada pengawasan, dan yang terakhir adalah pertanggungjawaban yang merupakan nantinya laporan keuangan yang biasa kita sebut laporan keuangan itu merupakan pertanggungjawaban misalnya kayak gitu. Itu dia tahapan-tahapan dalam pengelolaan keuangan yang baik ya Mbak ya. Baik. Terus dalam pengelolaan keuangan itu Mbak, saya mendengar istilah APIP ya Mbak ya. Apa APIP itu Mbak dan kapan mulai berlaku dan apa urgensinya? Boleh diceritakan sedikit Mbak? APIP itu kan singkatan dari aparat pengawasan internal pemerintah, seperti pengawas internal ya, seperti misalnya inspektorat internal itu internal kan. Si APIP ini bertugas melakukan pengawasan agar tercipta penyelenggaraan pemerintah yang jujur, bersih, transparan, akuntabel, sehingga nanti juga harus menerapkan 3E, efektif, efisien, dan ekonomis. Oh, itu. Jadi beda APIP dengan auditor Mbak apa? Beda APIP dengan auditor? APIP itu seperti lembaganya tadi, inspektorat misalnya, inspektorat utama. Kemudian auditor adalah orangnya. Jadi auditor itu di dalam APIP. Bisa di dalam APIP. Auditor itu bagian dari APIP, seperti itu ya Mbak ya. Sekali Mbak Rita. Oke, baik Mbak. Kita tahu tadi APIP itu apa ya Mbak, dan auditor itu bagian dari APIP. Terus kalau peran dan fungsi auditor itu apa sebenarnya itu Mbak? Sebenarnya peran dan fungsi sebagai auditor adalah assurance dan consulting. Di sini assurance kita itu sebagai early warning, di mana dapat mendeteksi dini atas permasalahan-permasalahan yang terjadi di internal sebelum pihak lain atau sebelum diaudit oleh pihak eksternal tadi Mbak. Terus di mana harus menjamin si Satker atau audit ini menjalankan pengelolaan keuangannya itu secara efisien, efektif, dan ekonomis serta sesuai dengan aturan yang berlaku. Kemudian selain sebagai tadi assurance, kita juga di sini sebagai consulting. Iya, di mana kita memberikan misalnya sharing gitu kan, memberikan masukan mungkin ya ke Satker atau auditing gitu, sehingga mereka juga sesuai dengan aturan yang berlaku. Ya, jadi tetap Satker bertanya ya Mbak sama auditor Mbak ya dalam pengelolaan administrasinya keuangannya tadi. Oke, baik Mbak. Nah, ini tadi Mbak, seringkali Satker yang mendapat informasi akan didatangi oleh auditor itu merasa takut, merasa was-was itu ya Mbak ya. Sebenarnya itu wajar nggak ya Mbak ya? Terus untuk menghilangkan rasa takut dan was-was itu apa sih yang mau dilakukan Satker kira-kira Mbak?
Sebenarnya sih kalau menurut kami nggak wajar ya. Kenapa kita datang, kenapa harus takut gitu? Apalagi kita sebagai internal ya Mbak ya, internal BPS gitu kan. Dimana tadi juga sebagai consulting juga. Dan mungkin itu dari mindsetnya dari dulu kan mindset kami auditor itu mindsetnya watchdog, selalu mencari-cari kesalahan gitu kan. Tapi kan sebenarnya di sini tidak, kita sebagai asuran dan consulting tadi Mbak. Jadi untuk mendeteksi dini nih yang ada yang terjadi dalam pengelolaan keuangan di satkernya tadi apa. Terus apabila si satker itu dia misalnya ada permasalahan atau mungkin belum update tentang aturan atau ada yang perlu didiskusikan dengan kami auditor, itu juga boleh ya, gitu. Benar begitu ya. Sehingga mindset yang watchdog tadi diharapkan akan hilang gitu kan. Di sini sebenarnya kita kan harusnya jadi mitra lah ya. Benar-benar. Jangan dianggap sebagai watchdog tadi ya Mbak, mencari-cari kesalahan ya. Gitu ya. Oke Mbak. Pengelolaan keuangan ini dari mulai perencanaan sampai ke pertanggungjawaban ya Mbak, dan muaranya itu kan pasti ke laporan keuangan ya Mbak ya. Nah, kan apa sih trik yang bisa Satker lakukan agar laporan keuangan Satker itu bisa baik, handal, transparan dan akuntabel? Dalam membuat laporan keuangan, Satker diharapkan nanti keseluruhan laporan kesesuaian laporan itu keuangan itu ada sesuai dengan standar akuntansi pemerintah. SAP, harus sesuai dengan SAP. Kemudian kecukupan pengungkapan informasi informasi keuangan di dalam laporan keuangan tersebut sesuai dengan yang telah diatur dalam SAP tadi Mbak. Terus bagaimana kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan terkait dengan laporan keuangan. Dan yang terakhir adalah efektivitas sistem pengendalian internnya tadi. Kecukupan itu maksudnya Mbak jelas gitu ya Mbak ya. Jadi cukup informasinya jelas gitu ya Mbak. Informasi yang dituangkan dalam laporan semuanya tertuang di situ. Ini kan ada istilah review LK ya Mbak ya. Sebenarnya apa sih review LK itu Mbak? Sebelum LK itu diterima oleh Kementerian Keuangan nih Mbak, sehingga kita di sini perlu melakukan review. Dan review tadi pun kita mendeteksi dini kesesuaian dengan SAP-nya bagaimana, kecukupan pengungkapannya bagaimana, terus apakah sudah kepatuhan terhadap perundang-undangannya tadi. Gitu. Seperti itu review LK ya Mbak ya. Baik. Nah terakhir ini Mbak, apa harapan auditor terhadap auditi selain yang jangan takut lagi pada auditor? Apa harapan Mbak Nani lagi? Terakhir nih. Ya baik Mbak Wita, terima kasih. Nih harapan kami sebagai auditor, auditi tidak menganggap kami ini watchdog mencari kesalahan. Kemudian harapan kami menerima kedatangan kami apabila ke Satker tersebut Mbak. Jadi menganggap kita itu sebagai mitra dari Satker tersebut, di mana kita bisa berkonsultasi, bisa sharing lah sharing knowledge bisa berbagi. Satker pun bisa berbagi apa kendala yang ada di dalam pengelolaan keuangan yang ada di Satker tersebut Mbak Wita, sehingga kita bisa mencari solusi bersama untuk menjadi pertanggungjawaban yang akuntabel tadi. Baik Mbak Nani, terima kasih banyak untuk sedikit pencerahannya mengenai pengelolaan keuangan, khususnya di BPS Provinsi Sumatera Utara agar lebih baik lagi ke depannya pengelolaan keuangannya, dan tentunya harapan kita bersama biar BPS bisa meraih WTP lagi ke depannya dan tetap meraih WTP ya Mbak ya. Dan satu lagi
yang harus kita hilangkan mindset kita adalah jangan takut kepada auditor, karena auditor itu sifatnya sebagai partner yang assurance tadi Mbak ya, dan consulting. Oke, kawan cerita, sampai di sini episode kali ini. Nantikan episode kita selanjutnya yang tidak kalah menarik. Baik, saya akhiri, selamat siang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.